Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Mauliasari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas ringkasan dari webinar pengolahan produk anggur laut, peluang dan pemanfaatannya, yang narasumbernya adalah Bapak Dr. Bagus dan Ibu Nurhayati MSI. Judul yang pertama yaitu pengenalan, penanganan dan penyimpanan kaulerpa. Nah, yang pertama kali yang akan kita bahas yaitu klasifikasi rumput laut secara umum, yang terdiri dari Rhodophyceae, yaitu ada 450 jenis, kemudian ada Biophyceae yaitu 135 jenis, dan Chlorophyceae yang terdiri dari 200 jenis. Rhodophyceae dan Biophyceae ini terkenal karena pemanfaatan yang banyak, baik dari pangan dan ataupun non pangan. Kemudian ada tingkat pemanfaatannya. Yang pertama yaitu rumput laut komersial atau disebut juga dengan rumput laut yang biasa kita kenal. Yang pertama ada Gracilaria sp dan ada Sargassum sp. Nah, Gracilaria sp ini terkenal sebagai sumber agar-agarnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis baru dari rumput laut seperti Halimenia sp, Pulva sp, dan Caulerpa sp. Nah, Caulerpa sp inilah yang disebut dengan anggur laut. Nah, anggur laut ini mempunyai sebutan berbeda-beda di berbagai tempat. Seperti Eropa, mereka menyebutnya dengan nama sea grapes. Kemudian di Eropa, Amerika, mereka menyebutnya dengan nama green caviar. Nah, harganya ini tentu cukup mahal. Nah, di Indonesia sendiri, seperti di Sulawesi Selatan, anggur laut ini disebut dengan nama lawi-lawi. Nah, identifikasi anggur laut ini terdapat 170 spesies dengan 230 nama infraspesifik. Selanjutnya, ada 5 tahapan identifikasi molekuler kaulerpa. Yang pertama yaitu sample collection and DNA preservation. Pada tahap ini mengambil sedikit sampel untuk analisis DNA, dan yang harus diperhatikan, sampel tersebut tidak boleh rusak. Yang kedua ada DNA extraction. Kemudian ada polymerase chain reaction atau yang disebut juga dengan PCR. Kemudian ada gel elektroforesis, dan yang terakhir adalah sequence analysis, yaitu pada tahap ini menggunakan sequencer untuk mendapatkan gambar perbandingan. Kemudian ada hasil identifikasi molekuler kaulerpa di beberapa lokasi di Indonesia. Salah satunya ada di Jepara, yaitu jenis Caulerpa racemosa. Sedangkan di Lampung ada jenis Caulerpa taxifolia. Nah, kaulerpa ini banyak mengandung vitamin tinggi dan sangat direkomendasikan untuk makanan diet. Nah, kaulerpa ini biasanya dibuat menjadi urap maupun salad. Nah, tentu makanan seperti ini banyak digemari oleh masyarakat dalam maupun luar negeri. Nah, tetapi kaulerpa ini jika didiamkan atau dalam bentuk segar, ia akan mudah rusak. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara yang paling cocok untuk mengatasinya yaitu direndam dengan larutan garam, kemudian disimpan pada suhu yang dingin. Suhu yang dingin ini akan membuat kaulerpa jauh lebih awet dan jauh lebih tahan lama. Selanjutnya ada tahap penanganan kaulerpa. Kaulerpa ini dipanen langsung dari laut, kemudian dibersihkan dan dipisahkan dari jenis-jenis rumput yang lain. Selanjutnya ada tahapan pengawetan kaulerpa. Kaulerpa yang sudah bersih ini didehidrasi dengan pemanasan dalam larutan garam. Kemudian didinginkan dalam air es, kemudian ditiriskan dan dikemas. Nah, pada pengemasan ini disimpan pada suhu chilling atau rendah, dan yang terakhir yaitu ada tahap uji rehidrasi atau sensori. Nah, tahap ini dilakukan pada setiap minggunya. Nah, apa yang terjadi jika kaulerpa ini di-blanching? Nah, kaulerpa yang sudah di-blanching kemudian dipanaskan, maka warna dan teksturnya ini akan lebih menarik. Selanjutnya ada judul yang kedua yaitu diversifikasi produk olahan berbasis kaulerpa. Diversifikasi merupakan penganekaragaman suatu produk untuk memperoleh produk baru dengan nilai ekonomi yang tinggi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan nilai jual produk dan meningkatkan gizi dan mutu produk. Perlunya diversifikasi pada produk kaulerpa ini karena berpotensi tinggi untuk dikomersialkan. Nah, kemudian bagaimana potensi kaulerpa? Mengapa kaulerpa ini menjadi salah satu produk ekonomis rumput laut yang baru? Nah, karena kaulerpa ini merupakan salah satu jenis rumput laut hijau yang banyak di perairan Indonesia, dan sifatnya yang bisa dimakan, kemudian rasanya yang khas, dan mengandung banyak vitamin mineral yang baik bagi kesehatan. Apa saja kandungan dari kaulerpa? Kadar protein dari kaulerpa ini sekitar 17-27%. Nah, ini juga bisa disebut dengan sumber protein nabati. Kemudian kaulerpa ini juga banyak mengandung vitamin seperti vitamin A, B1, B2, B3, B12, dan juga vitamin C dan E. Nah, hal ini juga dapat mencegah kanker usus besar, sembelit, dan juga ambeien. Nah, kadar lemaknya rendah yaitu 0,08%,
sampai 1,9%. Nah, kaulerpa ini juga sangat direkomendasikan untuk makanan diet. Ada beberapa olahan tradisional dari kaulerpa. Kaulerpa ini sudah diburu oleh orang-orang mancanegara dan juga menjadi primadona baru di bidang kuliner. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia ini, kaulerpa biasa diolah menjadi urap atau pelengkap nasi dan juga bisa diolah menjadi produk dehydrated kaulerpa, yaitu kaulerpa yang dikeringkan yang bisa bertahan dari 4 sampai 6 bulan. Dan jika disimpan atau dijual, bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, ada berbagai macam produk kaulerpa dari hasil riset Balai Besar Riset Pengolah Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Ada saus kaulerpa, daging nabati kaulerpa, mie, bulir, permen, dan juga garam kaulerpa. Nah, semua produk ini sudah diteliti dan aman dikonsumsi. Nah, selain dari bidang makanan, kaulerpa ini juga bisa diolah menjadi produk kosmetik seperti dari Indonesia, Korea Selatan, Taiwan, dan juga Thailand. Demikian dari saya, apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.